Murah nggak kayak beginian? Murah banget, modal goceng juga dapat. Ya, tapi ini bisa mengubah kehidupan kesehatan kita. Imbusan seperti ini efeknya apa? Bisa bikin tensi turun. Insya Allah kalau kita konsisten komitmen untuk ngubah, tubuh kita itu akan memperbaiki dirinya sendiri gitu loh. Dan obat tidak akan banyak berefek kalau seandainya pola makan tidak diperbaiki. Makan sayur seperti itu ketika diminum kuahnya itu efeknya akan sangat banyak ke badan kita. Saya pernah ketemu dengan seorang teman itu Masya Allah dari dia SMA nggak pernah sama sekali mengkonsumsi makanan atau minuman-minuman kemasan sampai detik ini. Dan orangnya sehatnya luar biasa. Ya, sangat-sangat sehat Masya Allah beliau. Sehari-hari makannya banyakkan sayur sama buah, kadang-kadang makan ikan. Dan tidak ada rumus di dalam otaknya itu, gula tuh nggak ada. Nasi putih dia nggak mau makan nasi putih, karena udah tahu semua. Sebelum saya ngomong kayak begini, dia sudah bertahun-tahun udah paham gitu kan. Dan sekarang sangat-sangat sehat. Dibandingkan dengan kata dia teman-teman ini badannya sudah meluntang-lantung, ya terlalu besar gitu kan. Kenapa? Karena emang antioksidannya ada pada mereka-mereka ini. Ya. Serai misalkan kita bicarain aja. Bagi Anda yang sudah pernah bikin minuman ultimate kan biasanya pakai kunyit, kemudian ada serai sama jeruk nipis, juga bisa diganti sama jahe. Murah nggak kayak beginian? Murah banget, modal goceng juga dapat. Ya, tapi ini bisa mengubah kehidupan kesehatan kita. Kenapa orang nggak mau minum beginian? Karena sudah terkunci lidah dan otaknya sudah terkunci dengan rasa. Maka mulai sekarang jangan cuman makan rasa. Ya, pare nggak sehat. Tapi kalau memang perlu makan pare, gitu loh. Meskipun saya pribadi jarang makan. Saya jarang makan pare karena banyak yang lebih manis. Maksudnya ada kurma, ada madu, ada apa gitu loh. Banyak pilihannya, termasuk juga di kulkas ya. Di kulkas misalkan ya, ketika kita mulai mengubahnya, maka coba kalau belanja ke supermarket gitu, Anda atau ke pasar tradisional ya banyakin beli buah aja. Jadi kulkasnya isinya buah. Atau mungkin supaya tidak ada pilihan lain, tengah malam bangun pengen makan apa, isi saja mungkin di kulkasnya pare. Ya malam-malam bangun lihat pare nggak selera, tidur lagi kan lebih baik daripada makan. Misalkan. Ya seperti itu. Ya. Jadi banyak hal-hal luar biasa Bu sekalian yang kita bisa bisa kita optimalkan apalagi di Indonesia. Ya. Kayak begini kan, imbusan seperti ini efeknya apa? Bisa bikin tensi turun. Impusan water atau air infus itu bisa bikin tensi turun karena dia bikin lembab. Ya, jadi lagi-lagi saya sampaikan, kalau nanti udah ngerti ilmunya maka nanti Anda mungkin tidak mesti tiap hari ngimpus juga. Gak mesti. Bisa jadi Anda bikin air rebusan jahe boleh, air rebusan ini juga boleh, air rebusan kayu manis boleh, selang-selingin aja semua. Gak usah dipatok tiap hari itu harus infus, gak usah. Ya, kecuali Anda badannya relatif sudah stabil. Anda olahraga rutin, makan buah sering, makan sayur sering, puasa sering, oke lah kalau itu. Kayak mungkin dari salah satu bapak cawapres kita tuh, mana-mana kan bawa infus tuh. Gitu, badannya oke, ini melentang-lentung badannya gitu kan. Maksudnya gemuk gitu kan, olahraga jarang, apa-apa jarang gitu kan. Gak apa-apa, kalau beliau memang butuh. Jadi yang paling paham badan Anda adalah Anda sendiri, bukan orang lain. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan di feed juga mungkin bisa jadi nggak cocok buat satu orang, cocok untuk yang lain. Itu kan banyak pilihannya tuh. Jangan semua dikerjain. Ya. Sebab apa? Kalau misalkan nih habis minum impusan, keliengan misalkan. Ya, keliengan. Jangan dipaksain dan jangan mengargumentasikan itu detox, belum tentu. Ya. Harusnya sesuatu yang kita minum atau makan itu memberikan energi atau kekuatan ke badan kita. Tapi kalau kita makan atau minum justru malah lemes, ada yang masalah di sana yang dikonsumsi. Ya, contoh misalkan
Makan, banyak orang habis makan kan ngantuk. Iya kan? Salahnya apa? Bukan karena terlalu kenyangnya sebenarnya, tapi karena memang makanan yang dimakan cenderung tidak banyak atau cenderung sulit diolah sama badan karena enzimnya sedikit, miskin enzim, miskin vitamin, miskin mineral, kan gitu. Ya. Sehingga kalau Anda makan misalkan nasi yang ada daging yang dikasih santan yang dipanaskan berulang itu, rendang ya. Saya agak-agak was-was ngomong sekarang. Nanti dipikir anti nasi Padang pula. Orang Padang makan nasi Padang dari zaman dulu. Aman-aman saja. Beda sama orang sekarang. Makan nasi Padang, habis makan ngapain? Ngupdate status. Zaman dulu orang Padang habis makan nasi Padang, dia pergi ke sawah berladang. Naik sepeda. Kebakar kalorinya. Iya kan? Jadi makanannya nggak keliru. Orang Padang nyaman dulu makan nasi Padangnya pakai rempah, nggak pakai micin, nggak pakai penyedap. Sekarang coba makan nasi Padang yang biasa. Saya biasa kalau makan Padang biasa pulang-pulang tuh sakit tenggorokan saya. Ini micin ya saya bilang. Dan jangan pikir micin tuh aman. Ya, micin tuh mana? Ada penelitian dilakukan pada tikus, ada 8 risetnya itu. Nggak aman. Ya, jadi sesuatu udah sintetik, jangan sering-sering konsumsi. Ya. Dokter berarti makannya bersih banget nggak? Enggak juga. Kadang-kadang si jorse juga. Kadang, tapi itu mungkin 10% nggak nyampe. Gitu kan. Pernah satu hari saya ke rumah saudara, di sana disuguhin lontong, ketupat Padang itu loh. Enak nggak? Sehat nggak? Sekarang kita bahas ya supaya Bapak paham. Kenapa ketupat atau lontong Padang nggak sehat? Santannya kan. Kenapa santan? Santan dipanaskan. Jadi lemak lagi kan. Ya. Terus apa lagi? Lontongnya. Karbohidrat lagi kan. Ya. Kemudian apa lagi? Kerupuknya. Banyak kan masalahnya kan? Nggak salah kalau mau makan, tapi sebelum Anda makan lontong Padang, Anda makan dulu 2-3 ya porsi lah buah dulu. Sama air yang banyak. Sehingga nanti makan lontong Padangnya sedikit aja. Masa banyak-banyak. Udah badan segede-gede gaban, sarapannya nasi uduk, lontong Padang, diubah sedikit dulu gitu loh, diperbaiki dulu. Ya. Yang penting itu sebenarnya kebiasaannya. Ya, kita mengubah kebiasaan. Jadi nanti kalau pengen nggak apa-apa, sekali-kali silakan, tapi nggak tiap hari makan lontong Padang. Sekali-sekali silakan. Makan yang sehat, makan buah, makan sayur. Apalagi kan, kalau mungkin saya sering sampaikan tuh, sarapan itu bahasa Inggrisnya kan breakfast. Buka puasa. Ya kan? Breakfast. Kira-kira kalau orang berbuka itu cocoknya makan buah atau makan nasi? Coba pikir. Makan buah kan? Maka Rasulullah kalau berbuka pakai apa? Kayak kurma. Pagi-pagi itu makan kurma aja. Makan kurma 7 butir kalau ada. Kalau nggak ada kan banyak. Ada pisang, ada pepaya, ada singkong. Ya. Ada apa lagi itulah. Banyak lah. Kita banyak lah yang murah-murah gitu loh. Modal 10.000 juga aman, waktu cukup gitu loh. Atau mungkin minum jeruk nipis kayak begini, kasih air, kasih madu, kasih garam, juga bisa. Gitu loh. Jadi nanti siang yang gak puasa kira-kira sudah mengubah gak makanannya? Insya Allah, sedih banget gitu kan mukanya kan. Insya Allah. Bisa Bu, Pak. Insya Allah kalau kita konsisten komitmen untuk ngubah, tubuh kita tuh akan memperbaiki dirinya sendiri gitu loh. Ya, kita bantulah pemerintah biar jangan banyak impor beras lagi kan. Gitu kan. Jadi orang Indonesia makannya ya produk lokal. Banyak ketela-ketela singkong kita nggak kepake loh. Ya, sekarang pagi-pagi sarapannya, ini udah pakai tempe tadi, kasih madu ya.
Apalagi kayak tadi saya katakan teh umbi-umbian, teh itu kan sehatnya luar biasa. Indonesia terkenal dengan umbi-umbian. Tehnya teh rempah. Ini kan rempah nih. Tinggal potong-potong selesai. Jangan lagi yang kemasan-kemasan. Jadi banyak kita bisa ubah asal mau, dan itunya apa? Cluenya apa? Cintailah badan Anda. Love your body. Ya, sayangi badan kita. Sayang Bu, Pak. Akhir kehidupan kita cuman panen penyakit gara-gara nggak mau ngubah isi piring. Daftar haji sekarang, berangkat 20 tahun lagi misalkan, waktu mau berangkat ternyata gagal ginjal. Banyak kayak begitu zaman sekarang. Banyak banget. Ya gimana gak gagal ginjal? Tiap hari nasi berlebihan, minyak, tepung, ya jelas lah. Dan orang gak sadar gitu kan. Ya gak sadar maksudnya apa? Banyak penyakit-penyakit itu disebabkan karena pola makan sebenarnya. Dan obat tidak akan banyak berefek kalau seandainya pola makan tidak diperbaiki. Ya, dan ingat, ya sekali lagi saya sampaikan, lihat baca tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita bicara manusia, manusia itu kan bahan bakunya asam amino. Bahan baku kita hidup ini asam amino. Gen kita itu asamnya, mungkin kita ingat yang dulu ATGS ya. ATGS ya. Adenin, tirosin apa tuh, guanin, sitosin itulah. Itu ada pada apa? Salah satu bahan sumber asam amino yang paling baik yang ada pada negeri kita ini, ya kalau di di Arab Saudi mah kurma ya. Ya, di Indonesia adanya apa? Air kelapa. Jadi air kelapa itu air yang paling baik asam aminonya salah satu ya. Kasih garam sedikit, kasih kurma sedikit, enak banget. Di blender, tunggu sebentar. Kalau saya suka di blender supaya molekulnya, kalau ketemu kurma, supaya molekul kurmanya pecah dan larut dalam air tadi. Gitu kan? Jadi tunggu, jangan disaring, biarkan dia turun dengan sendirinya. Ya, baik kelapa tua atau kelapa muda. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang udah tua, minumnya kelapa tua. Serius. Karena pH kelapa tua itu lebih tidak seasam kelapa muda. Jadi lebih cocok buat yang tua. Jadi kalau nanti abang-abang yang giling kelapa itu, giling parut kelapa itu dia bikin santan, kalau air kelapanya minta sama dia, yang dibuang, minum. Kasih garam sedikit, ya kasih madu sedikit, kasih jahe, itu akan sangat-sangat sehat. Santannya diminum. Ya, santannya dibikin susu santan. Sudah tahu cara bikin susu santan? Sudahlah. Santan diperes, ya nanti Anda blender, ya. Kalau saya suka di blender. Anda blender nanti sama kurma, sama jahe, ya kasih garam sedikit, itu akan jadi minuman yang sangat baik. Mentahlah. Kalau dipanaskan mendidih kan santan rusak. Ya maka santan itu sebenarnya kalau dia semakin kan tadi tips awalnya kan semakin alami suatu bahan semakin baik. Ya, meskipun ada memang beberapa bahan yang tidak semuanya itu harus mentah. Contoh, tomat itu ada zat anti kankernya, tapi dia baru keluar kalau tomatnya dikukus. Gitu. Polanya kayak begitu nanti mikirnya. Ya. Paprika misalkan, paprika itu bagusnya mentah dimakannya. Gitu, ya. Jadi banyak yang kita bisa ubah Bu sekarang dengan mengubah isi piring, isi gelas. Ya, jadi gelasnya nanti mulai sekarang Anda bisa bikin banyak minuman dari rempah dan rimpang. Piringnya ya sama juga. Jadi ibu-ibu yang mungkin bikinkan suaminya misalkan gulai misalkan ya, gulainya tanpa santan. Nanti gulai tanpa santan namanya apa? Sup. Iya kan? Iya kan? Kasih tahu sama abangnya, sama suaminya, ya jangan lupa kuahnya diminum, karena kuahnya kan penuh rempah kan, gitu, ya itulah manfaatnya tuh. Jadi minum kuah, atau makan sayur seperti itu ketika diminum kuahnya itu efeknya akan sangat banyak ke badan kita, ya belajarlah untuk masak sehat mulai sekarang, ya masak sehat, ya usahakan kalau memasak sesuatu dalam 1 hari ya. Apalagi ibu-ibu nih,
Ya, Anda masak nggak ada minyaknya misalkan, ya masakannya ya, nggak ada santan yang dipanaskan, nggak pakai gula. Jadi nanti kalau bikin sambal bisa nggak pakai gula. Sambal, gulanya pakai kurma. Tuh belum nyobain? Ini cobain deh, enak. Ya, bawang merah, cabai rawit, bawang putih, garam, sama kurma. Kasih jeruk nipis sedikit. Enak kan? Bayang aja udah enak. Ya. Makan buat cocolannya mas tempe. Terus tempenya tadi dipotong, sambal tadi diletakkan di tengahnya. Anda sedang makan probiotik plus enzim yang sangat tinggi dari sambalnya. Sambalnya nggak usah pedes-pedes. Kebayang ya enaknya ya. Seperti itu. Atau pagi-pagi bisa bikin jus tempe. Tempe di blender sama kurma, sama jahe. Kasih madu sedikit, kasih garam. Juga sangat baik untuk pencernaan kita. Gitu. Jadi rempah rimpang. Dan terakhirnya itu adalah probiotik sama prebiotik. Makanan yang perlu kita adalah probiotik sama prebiotik. Semakin kita banyak mengkonsumsi probiotik, semakin sehat kita. Probiotik dapat dari mana? Dari makanan-makanan yang fermentasi. Jadi bawang itu kalau Anda mau fermentasi bisa. Ya. Kasih masuk garam dalam air, ya, kasih garam sedikit, kasih gula sedikit, cemplungin garamnya. Nanti coba di browsing, detailnya saya lupa, tapi kurang lebih kayak jadi air ketemu garam, ketemu gula sama bahan yang mau difermentasi. Nanti coba di browsing lagi. Jadi banyak yang kita bisa fermentasikan dan itu manfaatnya baik untuk pencernaan. Karena zaman sekarang banyak makanan yang kita makan sudah miskin prebiotiknya. Contoh kalau Anda lihat burger itu kan seratnya nggak ada, enzim nggak ada, mineral nggak ada, vitamin nggak ada. Kalori aja yang tinggi sama garam. Seperti itu, ya. Jadi banyak kita bisa perbaiki dengan mengubah isi makanan. Dan memang Allah menciptakan ya, khususnya di Indonesia ya. Kita beruntung dan bersyukur sekali. Apa negeri kita ini banyak sekali makanan-makanan sehat. Dan Indonesia itu relatif orangnya sehat-sehat sebenarnya. Ketika mereka makannya juga baik. Mulai bermasalah makanan atau mulai bermasalah penyakit muncul itu gara-gara apa? Gara-gara kita sudah kenal dengan banyaknya rasa dan variasi makanan yang sudah tidak sehat lagi. Ya, jadi kalau Anda mau mengubah ini, maka misalkan di kantor, snacknya coba diubah. Diubah snacknya. Jangan lagi kue-kuean. Ya. Apa misalkan yang boleh diganti di situ? Ya buah mungkin, atau yang rebus-rebusan. Kue-kuean kenapa? Kan tepung lagi. Gitu loh. Sudah ada tepung, apalagi situ? Gula. Ya. Gini Bu, Pak. Yang kita lagi-lagi sampai yang kita mau kejar di sini adalah meng-create habits atau kebiasaan. Kalau kebiasaan hidup sehatnya jauh lebih banyak daripada kebiasaan tidak sehatnya, aman. Insya Allah aman. Dan ingat sekali lagi, ya, tubuh kita, banyak orang tanya sama saya, dokter, herbal itu kerjanya lama ya? Misalkan gitu kan. Bisa ya, bisa enggak. Jadi tumbuhan kayak begini, misalkan jahe kayak begini, kalau lagi pusing, saya misalkan lagi pusing gitu kan, minum jahe, biasanya hilang aja tuh pusingnya. Kenapa? Karena relatif badan saya relatif udah clean, udah bersih gitu kan. Jadi kalau Anda udah biasakan minum mereka ini tiap hari, maka tiap hari mereka patroli, bersih-bersih badan. Jadi ketika nanti ada satu bagian yang memang dibutuhkan untuk diintensifkan, maka bagian, misalkan sakit kepala misalkan, dia punya anti nyeri misalkan, jahe ini punya anti nyeri, maka anti nyeri dia langsung kerja ke tempat yang itu tadi. Tapi kalau orang relatif nggak clean, dia patroli dulu membersihkan yang lain. Makanya herbal tuh cenderung kerjanya katanya lebih lama gara-gara itu. Jadi kalau orang yang nggak biasa hidup sehat ketika minum herbal, dia patroli untuk bersihkan yang lain, maka butuh waktu. Paham ya? Itu sebabnya untungnya kalau kita sudah biasakan hidup sehat, ya tanpa makanan-makanan yang tadi saya katakan
tinggi kalori, tinggi gula segala macam, maka insya Allah makanan kayak ini cepat kerjanya. Bahkan yang pernah nggak ibu bapak sekalian nyobain yang lagi pusing makan garam? Ya, lagi pusing makan garam, hilang pusingnya biasanya. Ya, apalagi dimasukkan di bawah lidah. Jadi lidah kita kan ini kan lidah nih. Biasa kalau Anda yang pernah lihat orang darah tinggi yang minum obat di bawah lidah itu, nah madu dan garam juga bisa di situ ditaruh supaya cepat serapnya. Jadi ambil madu yang kental, taruh di bawah lidah. Ambil garam, taruh di bawah lidah. Lagi anak-anak mual ya mungkin ya, atau mungkin nggak bisa makan, biasanya juga kurang asupan mineral, bukan kurang garam, tapi asupan mineral, karena garam itu isinya mineral. Ya, garam dapur mineral, tapi mineralnya sudah banyak hilang dalam prosesnya. Makanya saya sampaikan kalau mau lebih baik ya garam dapurnya diganti dengan garam, kalau dapat Himalaya silakan, atau garam gunung boleh, atau garam laut boleh, yang masih utuh mineralnya. Ya, banyak yang jual. Anda bisa browsing nanti. Ya, seperti itu.